Di sini saya akan menjelaskan tentang iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Yang pertama ada hakikat iman. Iman adalah keyakinan yang menghujam dalam hati, kokoh penuh keyakinan tanpa dicampuri keraguan sedikit pun. Sedangkan keimanan dalam Islam itu sendiri adalah percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Iman mencakup perbuatan, ucapan hati dan lisan, amal hati dan amal lisan, serta amal anggota tubuh. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Kedudukan iman lebih tinggi daripada Islam. Iman lebih umum dari Islam karena seorang hamba tidaklah mencapai keimanan kecuali jika ia telah mampu mewujudkan keislamannya. Iman juga lebih khusus dipandang dari segi pelakunya karena pelaku keimanan adalah kelompok dari pelaku keislaman dan tidak semua pelaku keislaman menjadi pelaku keimanan. Jelasnya, setiap mukmin adalah muslim dan tidak setiap muslim adalah mukmin. Keimanan tidak terpisah dari amal karena amal merupakan buah keimanan dan salah satu indikasi yang terlihat oleh manusia. Karena itu, Allah menyebut iman dan amal soleh secara beriringan dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 2-4, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Quran Surat Al-Anfal ayat 2-4. Keimanan memiliki satu ciri yang sangat khas, yaitu dinamis. Mayoritas ulama memandang keimanan beriringan dengan amal soleh, sehingga mereka menganggap keimanan akan bertambah dengan bertambahnya amal soleh. Ada pendapat lain bahwa iman ada kalanya bertambah dan berkurang, maka perlu diketahui kriteria bertambahnya iman hingga sempurna imannya, yaitu yang pertama diyakini dalam hati, yang kedua diucapkan dengan lisan, yang ketiga diamalkan dengan anggota tubuh. Demikianlah kriteria amalan hati dari pribadi yang beriman. Jika telah tertanam dalam hati seorang mukmin 6 keimanan itu, maka akan secara otomatis tercermin dalam perilakunya sehari-hari yang sinergi dengan kriteria keimanan. Jika iman adalah suatu keadaan yang bersifat dinamis, maka sesekali didapati kelemahan iman, maka yang harus kita lakukan adalah memperkuat segala upaya dari hal-hal yang dapat memperkuat iman kembali. Hal-hal yang dapat dilakukan bisa kita mulai dengan memperkuat akidah serta ibadah kita, karena iman bertambah karena taat dan berkurang karena maksiat. Ketika iman telah mencapai taraf yang diinginkan, maka akan dirasakan oleh pemiliknya adalah manisnya iman. Selanjutnya ada hubungan antara iman, amal, dan ilmu. Dalam Islam, antara iman, ilmu, dan amal terdapat hubungan yang berintegrasi ke dalam agama Islam. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama Islam terkandung 3 ruang lingkup, yaitu akidah syariah, dan akhlak. Sedangkan iman, ilmu, dan amal berada di dalam ruang lingkup tersebut, maka berorientasi terhadap rukun iman yang 6. Sedangkan ilmu dan amal berorientasi pada rukun Islam, yaitu tentang tata cara ibadah dan pengamalannya. Akidah merupakan landasan pokok dari setiap amal seorang muslim dan sangat menentukan sekali terhadap nilai amal, karena akidah itu berurusan dengan hati. Akidah sebagai kepercayaan yang melahirkan bentuk keimanan terhadap rukun iman. Adapun karakteristik dan sifat orang yang beriman. Yang pertama, karakteristik orang yang beriman,
yaitu adapun kondisinya orang beriman itu imannya tidak akan berubah. Nabi Muhammad SAW berkata, urusan orang yang beriman itu sangat menakjubkan. Seluruh perkaranya baik dan itu hanya milik orang yang beriman. Jika ia meraih kesenangan, ia bersyukur dan itu kebaikan baginya. Jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar dan itu menjadi kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, cinta dan peduli pada orang-orang yang beriman. Ini adalah karakter kedua. Rasulullah bersabda, orang-orang yang beriman seperti satu kesatuan, bangunlah yang saling menguatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim nomor 222. Yang ketiga yaitu orang mukmin sejati adalah orang yang berakhlak baik. Abu Barda meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengatakan, tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Hadis riwayat At-Tirmizi 2002. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, orang yang beriman suka membaca Al-Quran. Dalam hadis sahih, Nabi Muhammad SAW mengatakan, orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya ibarat buah jeruk manis, rasanya enak dan baunya harum. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran tetapi mengamalkan isinya ibarat buah kurma, rasanya enak dan manis tetapi tidak ada baunya. Adapun perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran maka ibarat minyak wangi, baunya harum tetapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran ibarat buah kemarogan, rasanya pahit dan baunya busuk. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim nomor 5. Yang selanjutnya yaitu mukmin sejati tidak mengalahkan saudaranya dalam tawar-menawar. Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Oleh karena itu tidak halal baginya untuk mengalahkan saudaranya dalam tawar-menawar ketika saudaranya membeli sesuatu atau melamar seorang wanita ketika saudaranya telah melakukan kecuali ia memberinya izin. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2331. Tidak itu saja, adapun beberapa masih banyak lagi karena ini hanya sebagian yang saya sebutkan. Mendirikan sholat. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 3, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Senang berinfak. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 3 yang artinya, dan yang menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Adapun hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman. Yang pertama adalah syirik. Yang kedua melakukan sihir, yang ketiga memakan harta riba, yang keempat membunuh jiwa manusia, yang kelima memakan harta anak yatim, yang keenam melarikan diri dari perang atau jihad, yang terakhir yaitu menuduh wanita mukminat yang baik-baik berzina atau kozab. Every fucking beat demolished when I snap, it's fucking game.